perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya sendiri, Mai Mustika Maunatu Sipti dengan NIM 2241101021002. Perkenalkan, nama saya Nida Utami. Saya Sanatria dengan NIM 2241101021016. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang pengertian komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi atau juga bisa dalam bentuk konten kepada halayak ramai melalui beberapa media seperti media cetak, majalah, dan radio, juga media online, dan masih banyak lainnya lah. Jadi tujuan utama dari komunikasi massa tersendiri itu juga untuk mencapai audiens yang banyak atau beragam, karena setiap komunikasi pasti menghadapi sebuah tantangan atau hambatan yang yang tidak bakal bisa terhindar lah gitu, baik itu komunikasi antar individu, kelompok, terus dalam organisasi juga, atau komunikasi dalam bentuk lainnya. Bagi mereka yang sudah berkecimpung di dalam studi komunikasi, pastinya sangat penting lah untuk memahami proses komunikasi massa tersendiri dan juga hambatan-hambatan yang bakal dilalui. Nah, selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan hambatan-hambatan dari komunikasi massa tersendiri. Ya, selanjutnya yang kedua ada hambatan sosiokultural. Nah, hambatan sosiokultural dalam komunikasi melibatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya komunikan. Nah, apa aja sih aspek-aspek penting dalam hambatan sosiokultural itu? Ya, yang pertama ada yang namanya keberagaman etnik. Keberagaman etnik di suatu masyarakat menghasilkan beragam norma sosial dan adat istiadat yang perlu diperhatikan oleh komunikator massa. Komunikator massa, perbedaan norma ini dapat memunculkan konflik nilai dalam pesan yang disebarkan. Selanjutnya yang kedua, ada perbedaan norma sosial. Penting untuk memahami hakikat norma sosial dalam masyarakat, karena norma ini mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Ya, seorang komunikator harus berhati-hati agar pesannya tidak melanggar norma sosial tertentu. Karena seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang dapat memahami budaya masyarakatnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kurangnya penguasaan bahasa. Masih banyak individu yang tidak dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar, secara lancar. Padahal bahasa adalah alat komunikasi utama, dan kurangnya kemampuan berbahasa dapat menjadi hambatan besar dalam memahami dan menyampaikan isi pesannya. Selanjutnya yang keempat ada faktor semantik. Faktor ini terjadi ketika kata-kata atau istilah digunakan dengan cara yang salah atau memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat terjadi ketika seorang komunikator berbicara terlalu cepat atau adanya perbedaan dalam memahami sebuah kata-katanya. Selanjutnya ada kesenjangan pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami sebuah pesan, terutama antara penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan. Perbedaan tingkat pendidikan dapat menyulitkan komunikator dalam menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh semua orang atau semua halayak. Ya, yang selanjutnya ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis melibatkan masalah teknis dalam penggunaan media massa, seperti masalah teknologi
distribusi, atau kualitas sinyal. Nah, yang dalam intinya hambatan sosiokultural itu mencangkup berbagai faktor yang berhubungan dengan budaya, bahasa, norma sosial, pendidikan, dan teknologi dalam suatu masyarakat. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini adalah kunci untuk berhasil dalam sebuah komunikasi massa. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan fokus pada poin ketiga dalam hambatan komunikasi massa, yaitu hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal ini terbagi menjadi 4 jenis hambatan. Apa saja? Yang pertama adalah polarisasi, yang kedua adalah orientasi statis, yang ketiga adalah evaluasi statis, orientasi intensional, yang ketiga adalah evaluasi statis, dan yang keempat itu adalah indiskriminasi. Polarisasi, yang pertama itu polarisasi. Polarisasi itu apa sih? Polarisasi itu adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Salah satu contoh lain polarisasi itu adalah ketika media massa, berita di televisi itu memihak satu kelompok atau satu pendapat. Nah, hal ini nih yang membuat kita tidak bisa mendengar sudut pandang dalam hal yang berbeda. Berjalannya komunikasi yang baik itu tercipta dari komunikator dan komunikan yang bersifat netral. Kedua belah pihak itu tidak dapat berpendapat bahwa itu lawan dan ini kawan. Jadi yang perlu diingat itu adalah kita harus berbicara secara seimbang dan mencoba memahami pandangan orang lain, daripada kita hanya melihat dunia dalam bentuk baik atau buruk. Nah, ini yang akan membuat kita lebih baik untuk berkomunikasi dengan orang. Baik, selanjutnya adalah orientasi intensional. Orientasi intensional adalah cara kita melihat dan memahami pada hal-hal yang ada di sekitar kita berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada mereka. Hal ini cenderung untuk memahami sesuatu yang berdasarkan apa yang dilihat kita dari luar, seperti penampilan, karakteristik fisik, dan tanpa melihat lebih dalam lagi atau lebih kompleks lagi. Misalnya, itu seorang presenter pembawa acara televisi membawakan acara agama, dan ia memiliki penampilan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita bayangkan. Kita mungkin akan cenderung mengganti channel, bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita terjebak dalam orientasi intensional. Jadi yang perlu diingat dalam orientasi intensional ini, konteks ini, itu adalah pentingnya untuk memahami lebih dalam lagi dan jangan menilai berdasarkan apa yang kita lihat. Selanjutnya adalah evaluasi statis. Evaluasi statis adalah ketika kita menilai atau mengukur kualitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, terutama saat mereka berbicara melalui televisi ataupun hal lainnya. Hal ini itu melibatkan cara komunikator menyampaikan pesan kepada audiens ataupun komunikan. Dari cara bahasanya, intonasi suaranya, ekspresi wajahnya, dan materi yang disampaikan itu akan mempengaruhi apakah komunikasi tersebut diterima ataupun tidak. Jadi dalam konteks evaluasi statis ini pentingnya untuk memperhatikan cara berkomunikasi, materi yang disampaikan pun iya. Hal ini akan membantu bahwa komunikasi yang dilakukan itu efektif dan berkualitas atau tidak. Baik, selanjutnya adalah indiskriminasi. Diskriminasi adalah
adalah ketika kita memperlakukan atau menilai seseorang berdasarkan karakteristik tertentu seperti bangsa, agama, dan lain-lain. Diskriminasi ini merupakan asumsi atau mengkategorikan orang tanpa benar-benar mengenal mereka. Seperti contohnya ya, seorang pengacara di tayangan televisi, kita akan berasumsi bahwa dia orang yang paham hukum, tidak bisa berbicara serius, ataupun kehidupannya selalu mengacu dengan undang-undang. Tapi belum tentu bukan. Nah, hal ini yang dinamakan diskriminasi. Karena sebelum itu kita sudah berasumsi kepada pengacara tersebut tanpa benar-benar mengenalnya. Jadi dalam konteks diskriminasi ini, yang penting adalah kita tidak boleh berasumsi dan ataupun mengkategorikan orang berdasarkan karakteristik tertentu. Tapi kita harus berusaha memahami bahwa karakteristik tersebut adalah sebagai individual yang unik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami. Hambatan komunikasi massa itu memiliki 3 poin. Yang pertama adalah hambatan psikologis, yang kedua adalah hambatan sosiokultural, dan yang ketiga adalah hambatan interaksi verbal. Hambatan psikologis ini adalah hambatan yang berhubungan dengan psikis manusia. Jenis-jenis hambatannya adalah prasangka, kepentingan pribadi, stereotip, dan motivasi. Sedangkan selanjutnya adalah hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural ini itu berhubungan dengan budaya, norma sosial, dan sebagainya. Jenis-jenis hambatannya itu adalah aneka etnik, perbedaan norma sosial, kurangnya berbahasa Indonesia, hambatan mekanis, faktor semantik, pendidikan belum rata. Dan selanjutnya adalah hambatan terakhir itu hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal ini yaitu adalah hambatan yang berhubungan dengan bahasa. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada 4. Yang pertama adalah polarisasi, yang kedua adalah orientasi intensional, yang ketiga adalah evaluasi statis, dan yang keempat itu adalah indiskriminasi. Begitulah kesimpulan dari kelompok kami.